Oke, jadi sesuai yang kalian lihat di thumbnail, nggak ada thumbnail. Jadi di talk show kali ini kita akan ngebahas tentang musisi-musisi Indonesia yang sudah apa ya namanya, go internasional, membanggakan nama Indonesia. Ya, yang sudah berkarir di luar negeri. Ya, benar banget. Jadi seperti yang kalian tahu, mungkin banyak banget musisi Indonesia yang sudah berkarir di luar negeri ya. Kayak misalnya Agnes Mo, terus Chris Brian, terus yang baru-baru ini Anggun udah lama, terus ada Virginius sebagai pendatang baru, dan mungkin masih banyak penyanyi atau musisi yang berkarir di luar negeri. Tapi menurut gue adalah biasanya kalau penyanyi Indonesia yang berkarir di luar negeri itu namanya justru nggak terkenal di Indonesia, benar gak sih? Ya kan? Kayak misalnya gue pernah dengar siapa gitu, ternyata itu karirnya di luar negeri, dan begitu di Indonesia ya nggak kenal karena karirnya kan di sono. Bener banget. Siapa sih ya musisi favorit lu? Yang udah go internasional? Siapa aja musisi Indonesia yang jadi favorit lu itu? Ini almarhum Glenn Fredly, ya kan, karya-karyanya, lagu-lagunya itu bukan cuma sekedar lagu gitu loh yang cuma bisa didengerin, tapi makna tentang cintanya. Iya bener banget sih. Glenn Fredly legenda banget. Legend banget itu. Lu siapa Jo? Kalau gue sih sama kayak Jeremy. Glenn Fredly. Iya. Kalau lu? Tahu. Ini aja pendatang baru favorit. Siapa pendatang baru? Colorful, ceria, periang. Tara Fajira. Bukan. Dengan judul lagunya Aku Bukan Bonekamu. Colorful, periang. Ya, gembira. Siapa itu kayak Gitu. Bukan boneka. Ya, itu abis ini bakal jadi go internasional. Amin. Direkrut sama manajemennya K-pop ya, manajemennya BTS. SM Entertainment Ya, rekrut KKI sebagai, ya mungkin Blackpink mau nambah member jadi betul. 5 kan, Tambah KKI. iya kan, Blackpink kan biasanya anggotanya kan kayak tengil ya kan, lucu gitu kan. Itu kan udah KKI lah, KKI banget. Blackpink perlu tambahan untuk mewarnai amunisi sedikit lagi, kalau kurang ya kan KKI jago dance ya kan, dengan gigi-giginya jago yang gini, jago mukbang pilok. Nah itu dia, mungkin kalau misalnya dibandingin sama Blackpink itu bakal top sih. Bener banget. Blackpink sama Selena Gomez udah, ya mungkin sama yang lebih tinggi ini lah, KKI lah. Ya kan, nggak tahu judul apa. Mungkin pentol. Selena Gomez sama si Blackpink judul barunya apa tuh? Ice cream. Kalau ini mungkin sama KKI nanti pentol. Oke, kita langsung aja ke yang pertama kita akan bahas, itu adalah Rich Brian. Lu tau gak sih Rich Brian? Gua tahu. Sejak kapan lu tau Rich Brian? SMP sih kayaknya, gue baru dengar nama dia karena kan dia ternyata awalnya memang di luar negeri kan. Ternyata baru muncul namanya di Indonesia itu waktu gue SMP sih. Videonya yang pertama itu yang gue tahu itu yang Dead Stick, yang ternyata dia syutingnya itu di Indonesia, cuma kayak di belakang komplek perumahan biasa, yang ternyata justru meledak gitu. Ya, lu siapa Jo? Kalau gue sih Virginius. Lu siapa sih? Yang si Rejara. Enggak, kau siapa sih? Lu sejak kapan tahu Rich Brian? Lu sejak kapan sih Jo tau Rich Brian? Baru-baru ini lah. Baru-baru ini? Iya. Serius? Kalau gue sih sama kayak Jeremy, gue dari SMP udah tahu ya. Karena temen gue ini salah satu penggemarnya juga, dia suka rap, dan gue jadi tahu dia denger lagu Dead Stick. Ini kan Chris Brian tuh namanya booming karena lagunya Dead Stick. Terus lagunya Right. Ya dulu gue kan siaran di Volt tuh kan, biasanya kalau lagu-lagu selanjutnya kan pakai lagu ini karena asik aja gitu rapnya. Dan mungkin kalian belum tahu, sebelumnya nama Rich Brian ini sebenarnya adalah Suwarno. Bukan, Rich siapa? Brian Immanuel. Bukan, Brian Immanuel. Rich Siga. Oh, Rich Siga. Tadinya Nama Rich Siga. rappernya itu Rich Siga. Nama panggungnya tadinya Iya, nama Rich Siga. panggungnya. Kemudian dia ganti jadi Rich Brian, mungkin karena biar ada nama dianya ya. Karena Iya. kan nama dia Brian Immanuel Suwarno. Kalau Rich Siga kan nggak ada dianya. Betul. Jadi Rich Brian Immanuel Suwarno. nggak ada Rich-nya. Iya. Namanya iya. Brian Immanuel Suwarno, nggak ada Iya. Rich-nya. Rich itu ya kayak nama panggung lah. Iya. Nah,
Dia ini lahir 3 September 1999. Mungkin kalian belum tahu, jadi kita sekalian kasih tahu. Siapa tahu mau apa surprise. 99 ini masih muda loh ya. Berapa tuh? 21. September udah belum? Udah. Iya, 21 tahun ini. 21 sudah punya karir di luar negeri. Sukses banget sih. Sementara kita Masih bikin studio ala-ala. yang beda 4 tahun, aduh. Ya mungkin semua ada waktunya lah. Betul. Ya, mungkin kita nanti umur 21 tahun bisa segila. Bisa sukses, lebih sukses bahkan dari. Amin. Amin. Nah, dia ini merupakan seorang penyanyi rap, produser rekaman dan juga penulis lagu dari judul lagunya Dead Stick. Dia nulis sendiri di judul lagunya Dead Stick. Selain dia nyanyi, suaranya bagus, dia juga ini nulis lagunya sendiri ya kan. Kita dulu bilang apa aja? Yang tadi aku bilang dia tuh dikenal dari namanya booming atau naik di kancah internasional tuh karena lagunya Dead Stick. Kalian mungkin belum tahu lagunya, dengar nih buat ini ada ini. Lagunya ini dirilis bulan Maret tahun 2016. Udah lama sih, SMP lah ya bener kan? SMP 4 tahun lalu. Iya SMP kelas 8 akhir atau mau naik kelas 9 ya? Iya, di umur kita ini, di umur kita ya. Iya. Iya. 17 tahun kan? 4 tahun yang lalu berarti kan kita masih berapa tahun? Ya enggak dianya, dia Iya, dia berkarya di umur Iya. berapa tuh? 17 kan? 17. 17 Wow. tahun udah Berarti udah 17 tahun udah bikin lagu sendiri, udah booming. Kita 17 tahun masih nge-reaction dia. Ya. Iya, keterbalikan banget ya. Kita seharusnya di situ bikin lagu, kita malah suruh reaksi. Masa kita yang direaksi. Iya, mungkin nanti ada lagi yang belakang kita nge-reaction kita. Amin. Lewat karya-karya ini, Rich Brian berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Susah di genre rap ya. Ya, di genre rap. Karena menurut gua penyanyi rap yang benar-benar berkarir di Indonesia sih jarang sih. Siapa ya? Gua bahkan nggak ada simpanan nama. Kemal Sekoji. Iya, itu kan yang udah lama kan, maksud gue yang lebih mudanya gitu loh. Iya, yang muda. Kayak ya Yonglex gitu kan, itu mah udah ya masa-masanya itu kan sama Kemal. Mungkin banyak, cuman Ganteng swag. nah Sekoji anjay, itu Kemal anjay. menurut gua lagu rap ini sebenarnya asik. Cuma kadang penyanyinya itu nggak terlalu terkenal karena mungkin menurut gue banyak nggak diminatin sih rap ini karena apa gitu. Cuma beberapa orang lebih di zaman sekarang ini orang-orang tuh lebih suka musik-musik yang romantis, yang cinta-cintaan lah. Iya. Musik rap udah kecil diminati lah, cuma sebagian orang. Makanya kenapa itu penyanyi rap itu Jarang. jarang. Kayak misalnya temennya Yonglex, Sexy God, ya kan? Lu tau gak? Enggak. Nah kan nggak tahu. Gue tahu juga baru kemarin. Wah. Yang gitu. Jadi menurut gue rap di Indonesia ini kurang. Tapi untungnya ya Rich Brian ini rap di luar negeri levelnya jadi dinaikin lah ya. Selain beda Indonesia menaik. Nah, selain dari segi nasional internasionalnya, dari segi musiknya, rap-rapnya itu berasa sih naiknya. Jadi lebih bagus lah daripada ini, tapi sesuai selera sih kalau musik rap kan. Musik-musik itu sesuai selera. Ya, sesuai selera sih kalau kalian suka yang romantis, kalian cocok buat dengerin lagu yang cinta-cintaan ya. Mungkin nanti ada lagu rap romantis kan? Pernah ada kan? Tahu. Mungkin lu ntar bikin dia. Apa? Kayak- Nah ya, habis tag ini gue bikin deh. Bikin. Gue publis, gue gak mau kalah sama Rich Brian. Gue abis ini juga jadi rapper pendatang baru. Iya benar. Gue collab sama KKI. Semangat ya. Semangatin juga. Oke, semangat aja. Buat kalian yang tahu CP-nya KKI, boleh WA gue atau DM gue. Ntar gue mau collab. Komen di bawah. Di rumah aja kesepian. Handphone udah kayak kuburan. Sepi banget. Spotify aja, cuma Spotify yang bisa nemenin kamu di segala kondisi. Sedih abis diputusin pacar? Ku menangis, membayangkan betapa Lagi butuh inspirasi? Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah yang Atau bahagia dengar kabar baik? Hahaha.
Kita emang nggak bisa ngendalin situasi, tapi kita bisa selalu ngendaliin reaksi. Iya gak? Dengarkan, suarakan, bebaskan, ikut kata hati. Waktunya coba Fresco yang beda. Fresco kopi Arabica dan Robusta. Minuman kopi dengan krim susu yang perfecto. Strong kopinya, creamy rasanya, smooth susunya. Menghasilkan Fresco kopi Arabica dan Robusta. Oke, selanjutnya kita selain Chris Brian, kita juga punya Web Genius. Web Genius ini merupakan grup musik ya. Ya, dia ini grup musik EDM, EDM. electronic dance musik buat disco-diskoan gitu ya kan. Ke disco. Yang ada anggotanya itu Reza Sofian, Eka Gustiwana sama si Gerard Liu. Dan Jenis ini gue awal tahunya sih karena lagunya yang judul Lati itu ya. Yang oleh sama Sarah Fajira. Ya, penyanyinya Sarah Fajira. Dan dari situ tuh Genius sama si Sarah Fajiranya ini naik dengan Iya. popularitasnya tuh makin dapet gitu kalau lagu Lati ini, karena waktu viralnya lagu itu banyak yang make, entah itu di TikTok. yang atau- paling viral sih ini aja, kalau kata gue yang make up challenge. Iya itu. Iya. Itu ajib banget Iya. sih dari siapa ya? Indonesia dapet banget ya. Orang Indonesia yang tinggal di Banyak. India. Iya banyak sih. Pokoknya banyak yang Banyak bikin banget. makeup challenge pakai lagu Lati. Iya, Kan dibikin serem gitu. Mau cowok mau cewek pasti ada yang bikin kan. Cowok Iya. juga ada yang bikin tuh. bener. Karena menurut gue juga lihat selain dari video dipakai dipakai buat make up, terus sama banyak sih lagunya kayak dipakai buat cover musik yang pakai alat-alat musik itu, tapi pakai lagu Lati. Kayak ada videonya yang kayak pengamen jalanan apa sih namanya yang pakai, Populer ya. bukan Dimplung. iya pokoknya yang lengkap tuh deh, kayak yang satu band gitu kan. Oh, itu iya. kan pakai lagu Lati Di itu. Jogja ya. Iya ya kayak gitu-gitu, Iya. gue pernah lihat. Terus dipakai juga biasanya untuk anak-anak editing nih, yang kayak sinematik itu kan pakai lagunya Lati juga. Iya, benar. Gue juga pernah lihat. Bikin video sinematik, bikin video dokumenter. Iya, pakai lagu Lati. Sebenarnya grup ini udah ada dari tahun 2016 dan merilis lagu pertama mereka di tahun 2017 dengan judulnya itu DPS. Ya, mungkin kalian belum tahu karena mungkin kalian tahunya waktu lagu Lati ini kan. Ternyata Atau WK Land. Itu kan jenis juga, ya kan? apanya? Judul lagu WK Land. Ah itu gue baru tahu lagi. Dan gue tahunya jenis emang dari Lati doang. Dan dari situ makin dibicarain, makin naik, si Sarah Fajiranya juga jadi bintang iklan. Iya. Sekarang di collab ya, ada Fajira sama si Chandra Leo. Nah, Bikin iklan Asus tapi berbentuk Iya. musik video. Wah itu keren. iya banget. iya. Gue pas lihat videonya si Chandra itu, gue kira musik gitu loh. Iya, gue kira MV musik Iya. video. Whip, karena kan dia emang lagi promosi film juga kan. Bucin. Mungkin Film ada sangkut sama- pautnya. Ternyata pas gue tonton makin lama ada tulisan laptop. Asus. Ternyata, ternyata iklan. VivoBook ya. Iya, VivoBook. Ini bisa dibayangkan ya. Sarah Fajiranya ini dia makin kesini makin banyak orang yang mau pakai dia gitu loh untuk Makin terkenal. iya untuk promosiin iklan atau apapun. Jenisnya juga nggak kalah. Kapan ya? Pokoknya kan dia pernah kemarin ini jenis itu terpampang di New York namanya? Times. Nah, New York Times. Jadi kan ada tuh. Jadi suatu kebanggaan untuk Billboard Times Square, Iya. Times Square New York. Billboard Times Square New York. Ini kan ternyata sampai di luar negeri, bahkan sampai di react sama youtuber luar. Banyak banget sih yang nge-react lagu ini. Banyak banget. Nah, ada yang nge-remake juga. Ada yang Iya. nge-remake juga jadi kayak slow. Iya, versi slow. Terus ya dibikin genrenya beda-beda gitu loh. Dan ternyata masih asik aja. Benar. Lagu Lati ini dia berhasil mencapai prestasi dengan 1 juta ya? 100 juta pemutaran di Spotify streaming. Gokil. Gokil sih. Streaming loh. 100 juta. Iya. Dan gak cuma itu. Dia juga menduduki posisi pertama ya. Ya, menduduki posisi pertama berturut-turut selama 6 minggu. 6 minggu. Ya, makanya itu dia masuk di Iya. Billboard Times Square New York.
Iya, di YouTube kan pernah di YouTube trending, Ya, trending ya. di Spotify. Bukan cuma musiknya sih yang bikin itu Videonya, bagus. Videonya pun sangat Indonesia banget Iya. videonya. Videonya tuh sangat bermakna juga. Yang pas di refnya tuh yang masuk ke bahasa Jawa Jawanya kan langsung kayak ya, itu videonya bagus banget sih. itu gila sih VFX-nya. Iya kan? Salut ya buat direkturnya si Itu siapa? Creamy Panda. Oh iya, Creamy Panda yang sekarang jadi pacarnya si Sarah. Hah? Sarah Fajira? Iya, lu udah tahu? Wow, Lu udah tahu serius? baru tahu. Udah pacaran. Lu udah tahu? Dia pacarnya Sarah Fajira guys. Serius? Itu sekarang pacaran. Ah. Kalau bisa lihat di IG-nya Sarah Fajira atau Creamy Panda. Wow, Si Creamy Pandanya juga dia nge-direct gak sih? Atau dia yang edit juga? dia ngedirect dan kalau VFX si Weird Genius ini dia nyewa bayar editor lagi, editor yang khusus VFX. Sampai itu Abdul VFX. Jadi beda-beda tuh ya. Ya. Pokoknya Creamy Pandanya aja sih menurut gue udah bagus banget ya. Ya, Editingnya. itu banget. Gue pernah liat IG-nya yang dia Sky Replacement yang Kimi Nanawa. iya Kimi no Nawa itu loh, yang awalnya berubah jadi ungu itu. Gue pengen bisa kayak gitu sih, bikin kayak gitu. Bagus soalnya. Gue kan follow Reza Arab juga ya di Instagram. Reza Arab ini lagi sibuk-sibuknya streaming kali ya. Lagi streaming, dia sering streaming game ya. Iya. Terus dia kayak pernah bikin tweet ini deh, dia mau collab Weird Genius ini sama penyanyi yang viral di TikTok itu, Niki siapa gitu, pokoknya ada. Niki Tawidi. Bukan, penyanyi luar, namanya Niki pokoknya gitu, nggak terlalu terkenal kan, cuma itu entah kenapa WG ini pengen collab sama si Niki ini. Sebelum Reza ini berkecimpung di dunia musik kayak gini ya, si Reza Arab ini dia seorang YouTuber gaming ya, YouTuber gaming, benar banget. Tapi setelah YouTuber gaming ini dia suka collab sama YouTuber lain, mulai ngevlog, mulai bangun channel lah, sampai dia udah dapat beberapa juta subscriber. Yang sekarang Enggak, yang yang lama channel lama. Dia sering suka collab sama, waktu itu juga collab sama Chandra Liao yang sama Kaisang itu, bikin video sama Kaisang. Itu keren sih ya. Dulu YouTuber lama tuh ada Chandra Leo, Reza Arab, Edozel, terus siapa namanya? Yang Kevin itu. Ya pokoknya itulah. Ya pokoknya banyak deh YouTuber lama yang suka collab. Menurut gue juga sedikit opini dari gue sih, menurut gue YouTube sekarang sih sampah banget ya. Wow. Menurut gue YouTube sekarang nih isinya prank doang lah. Artis TV pindah ke YouTube, giveaway, akhirnya dapat subscriber, beli subscriber dengan giveaway. Ya iming-iming giveaway. Iya. Ibarat, ini gue kasih, lu sub gue ya. Gitu kan. Nggak ada lagi karya-karya yang Benar-benar dihargai. iya. Orang datang ke channel dia tuh cuma untuk ikutan giveaway lah, ngeramain kolom komen yang spam tanpa ngelihat kontennya. Ada beberapa emang yang benar-benar berkarya di YouTube ya, tapi konten-konten yang kayak gitu, konten-konten yang effortnya besar untuk berkarya kayak gitu, justru malah kurang diminati. Karena Kalah sama Iya, ketutup sama channel-channel giveaway, nah Arts TV. iya, kalah nama juga sih. Karena mungkin emang YouTuber karirnya memang dari YouTube, dari nol. Kalau Iya. TV itu kan dia Iya, udah terkenal duluan. dari dulu malah. Ya udah terkenal duluan, Pindah. masuk YouTube, ya udah terkenal. Jadinya pas lu masuk ke YouTube bikin akun pasti udah langsung 1 juta subs. Ditambah giveaway. Nah, iya kan, dibanding YouTuber yang benar-benar mulai dari awal nyari subs tuh setengah mati, Bener. ngejamuin konten yang benar-benar dibikinnya lama, Ya, yang perlu effort lah ya, effort Iya. besar. editing segala macam yang benar-benar dihitungin baik-baik. Panutan gue sih Chandra Liao yang selalu effortnya tuh selalu tinggi gitu Dari dulu ya. setiap bikin konten video YouTube. Padahal nih kita mikir cuma video YouTube, tapi dia mikir kayak video itu tuh harus dipersembahkan sebaik mungkin. Itu yang sebenarnya harus tertanam di hati para YouTubers. Ya tapi mau gimana? Karena YouTuber sekarang aja, ya, menurut gue lebih mikirin duitnya sih, AdSense, ya kan? Kalau awal-awal tuh si Chandra Liao mikir YouTube adalah platform dia buat berkarya. Ini karyanya dulu gitu loh. Jadi ini tempat untuk naruh sesuatu yang lo hasilkan, Betul. dari editing, segala kemampuan lu tuangin di YouTube gitu loh, tanpa
mikirin AdSense-nya dulu. Betul. Kalau sekarang kan bikin YouTube mikirnya apa, AdSense-nya dulu pertama kan. Betul. Jadinya bikin konten juga semaunya, asal-asalan, yang penting AdSense. Betul. AdSense mas sebenarnya itu bonus lah ya. Yang penting kita berkarya dulu, sharing apa yang jadi kelebihan kita di YouTube. Nah, balik lagi ke Reza Arabnya. Reza Arab ini kan dulu channel gaming kan, collab sama channel Leo, sama Edozel ya kan. Dan tahun berapa ya gue lupa, dia ada konflik kan sama Eric Colin kan. Jadinya entah ada sama apa, karena ini deh YouTube Rewind, gue lupa 2000 berapa, 2018 sama 19 deh, yang bukan di direct si Arab lagi. Kenapa tuh? Ya itu si Eric Colin sama si Arab, karena kan si awalnya Eric Colin kan minta si Arab untuk ngebantu di YouTube Rewind ini kan. Cuman si Arab ngeliat kayak ini enggak dia banget gitu loh, karena kan ya siapa yang nggak tahu circle pertemanan Reza Arab kan enggak luas kan, enggak semua orang bisa temenan sama Reza Arab gitu. Dan waktu mau ngedirect YouTube Rewind ini Arab ya akhirnya nggak ikutan dan didirect oleh si Eric Colin. Nah dari situ udah mulai makin panas dan ya nggak ada, mungkin nggak tahu nih ada sangkut pautnya apa enggak, akhirnya yang si Reza Arab itu ngasih channel akunnya ke yayasan ya, ke Rumah Anyu. Yayasan Rumah Anyu. Tapi akhirnya dia sekarang bikin YouTube lagi ya? Bikin YouTube, tapi buat streaming game doang. Iya, bikin YouTube-nya juga karena sekarang ya apa gitu. Dulu dia karya ya udah, tapi sekarang ya udah dia udah punya penghasilan yang lebih besar. Iya, dari Weird Genius tadi. Iya, dia manggung pun udah banyak dari AdSense. Makanya dia ngasih sekarang dia bikin lagi tuh ya iseng aja sih menurut gua, isi konten aja. Ya dia emang dia mau keluarin aja. Kayak dia ngobrol sama temen-temennya tanpa harus terbatas sama aturan kan. Karena itu kan lu mau toxic segala macam juga yang nggak ada. Mungkin videonya ini apa namanya, dolar kuning. Duh, lapar nih. Bentar, ada pop mie. Nyetok di rumah dong sis, jadi seru terus. Cus, lanjut. Sebagai seorang lelaki, debu, polusi, dan panas adalah tantangan sehari-hari. Kadang, itu semua bikin muka kita jadi berminyak. Tapi jangan khawatir, pakai Pond's Man Oil Control. Zat di dalamnya mengandung bahan yang membuat muka kita menjadi cerah dan tidak berminyak kembali. Tentunya menjadi kita lebih pede. Pond's Man Oil Control, kontrol minyak di wajahmu. Selanjutnya kita mau bahas tentang ada lagi nih musisi Indonesia namanya Francis Karel yang baru-baru ini tuh lagi booming ya di Video TikToknya. di video TikToknya. Jadi ini si Francis Karel ini dia adalah seorang mahasiswa lah ya, mahasiswa yang sekolah yang sedang jalani studi di LA ya, Los Angeles. Di Los Angeles College of Music. Ya, di Los Angeles College of Music. Jadi dia ini dia ini suka nulis lagu, suaranya bagus, halus. Nah, belakangan ini dia viral di video TikTok itu karena dia ikut lomba yang diadain sama penyanyi asal Amerika Meghan Trainor. Meghan Trainor yang udah terkenal banget, udah tua tahu lah ya pasti lagunya Meghan Trainor. Jadi si Meghan Trainor ini dia mengupload salah satu video yang suaranya cuma lantunan suara gitu. Dia dengan rules lombanya adalah bikin musik sendiri dari itu, bikin lagu, Lirik sendiri. ya bikin lirik sendiri. Dan si Francis Karel ini ikut dan hasilnya bagus banget dan kalian sampai React balik di react sama Meghan Trainor, bahkan diajak untuk tulis lagu bareng. Itu kacau sih. Gue dengar kata Francis Karel kemarin ini, gue juga baru tahu sebelum bikin ini gue baru tahu ternyata
sebelum ini pun udah banyak lagu dia di YouTube Iya, kan. Cuma ya itu nggak terkenal. Baru-baru ini aja yang di react sama Meghan Trainor. Ya mungkin kalian juga masih belum tahu kan sekarang. Kita sebagai rakyat Indonesia bangga juga ya. Bangga banget. Lagunya enak banget sih kalau kalian denger. Nih check it out. Hey Megan, I love your songs. But yeah, I just saw this post this morning and I wrote a chorus real quick, so I hope you like it. Here we go. Won't you break my heart, stop me from loving you, kiss my scars goodbye like I want you to. It gets hard when I try to do it all myself. Won't you bring my heart into good terms, bring out the mess in me. I need more of a guarantee, I'm stuck with the thought of you. So won't you please just bring my heart into. Nah gimana? Nah, keren kan? Keren banget nih. Gitu kan? Bukan. Iya. Kalau lihat aja. Benar itu. Nah itu dia tadi kita bahas tentang musisi-musisi Indonesia yang go internasional, yang membanggakan nama Indonesia, yang membawa nama Indonesia ke kancah dunia, yang membawa Indonesia semakin dikenal oleh rakyat luar negeri. Kasih tepuk tangan dulu. Kita sebagai warga Indonesia bangga ya tentang musisi-musisi, melihat musisi-musisi ini membawa nama Indonesia. Bangga, walaupun pasti rata-rata kalian nggak kenal teringat Francis Caral terutama sih. Iya. Karena ya jarang awam banget didengar gitu. Ya mudah-mudahan salah satu dari kalian yang nonton jadi seperti mereka. Atau kita Amin. Amin. Tapi nggak menyanyi lah, suara gue jelek. Ya nggak jadi penyanyi, tapi jadi Katanya lu mau nge-rap tadi. director. Oh iya, gue kalau KKI ya. Iya. Kan nggak apa-apa, suaranya sama-sama. Jangan lupa dinantikan collab-nya KKI dan Blackpink. Lagu pentol lah. Pentol. Oke, sekian dari kita, kiranya bermanfaat. Semoga kalian bisa mengerti dan juga menambah wawasan kalian. Saya Jumani. Gua Jeremy. Gua Deddy Kurniawan. Kita jumpa lagi di temuan berikutnya. Gak akan pernah.